Di judul dia versus. Berarti kan berlawanan ya. Berarti ada beda antara required return dengan cost of capital. Namun di poin ketiga sifatnya malah jadinya atau. Jadi kita bingung ini sebenarnya bagian mana yang dipengaruhi oleh sumber dana. Karena dua-duanya jadi seakan-akan baik cost of capital dan required return dipengaruhi oleh risk dan return. Tapi di poin yang dua sampaikan ini pengaruhnya oleh penggunaan dana. Nanti nggak maksud saya. Ini kayak kalimatnya kayak kayak belum belum ketemu udah kata saya jadi bingung. Ini sebenarnya sifatnya lagi membandingkan, mengkontraskan atau menyamakan. Izin menjawab, Pak. Kalau yang saya baca di judul memang judulnya berlawanan sih, Pak. Waktu saya ngelihat di bukunya tulisan saya nemu paragraf yang ngejelasin sebenarnya secara arti required return sama cost of capital ini sama. Sama, Iya, yakin. Pak. Coba Itu bisa lihat kembali ke naskah aslinya nggak? Bisa lihat e-booknya nggak? Ini jangan sampai kayak minggu-minggu yang lalu nih. Kita pasti baca naskah aslinya nggak begitu mengartikannya. Jangan-jangan kembali kejadian kalian salah mengartikan. Bisa dilihat nggak itunya, e-booknya? Saya share Silakan. Ibu. Oke, sebentar, Pak. Bisa diperbesar nggak? Bisa bisa saya baca kecil banget hurufnya. Oke. Stop, 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 stop. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke, kalau udah kayak gini kan jadi jelas bahwa sesungguhnya ada tiga kata. Ada istilah required return, ada istilah appropriate discount rate, ada istilah cost of capital digunakan secara bergantian. Kan gitu ya. Eh, bahwa cost of capital diasosiasikan atau dikaitkan dengan apa namanya dengan risiko dari investasi itu sendiri. Oke, jadi clear kalau kayak gitu. Oh, itu yang perlu diperbaiki bahwa bukan merupakan sumber daripada pendanaan, tapi dia adalah penggunaan dananya yang amat bergantung kepada risiko daripada investasi, di mana itulah bentuk penggunaan dananya gitu kan. Oke deh, balik lagi deh PPT-nya. Clear. Jadi artinya adalah, nah, kembali ke situ. Jadi artinya walaupun terkesan dia dikontraskan, namun sepertinya itu merupakan eh, istilah yang dapat digunakan secara bergantian gitu loh. Karena nggak ada di sini. Nanti nggak? Poin nomor tiga sudah langsung begitu. Padahal harusnya ada suatu kata penyambung yang akhirnya sampai kepada kesimpulan baik required return, kemudian appropriate discount rate maupun cost of capital, hakikatnya dia sama saja dan itu dipengaruhi oleh risk dan return satu investasi yang merupakan bentuk penggunaan dananya dan bukan merupakan sumber dananya gitu kan?
Itu kan lebih baik pernyataan. Jadi tolong diperbaikin supaya jadi bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Saya kira gitu ya. Jadi nanti tolong diperbaiki ya. Lanjut Ya deh. Pak, nanti segera saya tambahkan. Ya. Selanjutnya mengenai pendekatan dividen growth model. Jadi kita dengan asumsi dividen tumbuh secara konstan, maka kita memakai rumus yang kita pakai dalam pendekatan dividen growth model ini adalah rumus yang dipakai dengan asumsi dividen itu tumbuh secara konstan. Dari rumus di samping ini, maka dapat kita ketahui bahwa return sama dengan dividen tahun pertama dibagi price harga saham awal ditambah growth. Nah, jadi ada beberapa kelebihan dari dividen growth model. Yang pertama, dividen growth model itu merupakan pendekatan yang sangat mudah dipahami dan mudah diaplikasikan. Namun kekurangan dari dividen growth model ini hanya bisa dipakai atau applicable untuk perusahaan yang membayar dividen dan perkiraan cost equity-nya sangat sensitif terhadap perkiraan growth rate. Ada juga kekurangan lain dari dividen growth model approach ini, yaitu tidak adanya penyesuaian langsung terhadap resiko investasi. Karena bisa kita lihat di rumus ini itu nggak ada variabel risk-nya. Next. Ya gini. Yang perlu justru menjadi kendala dari penggunaan model ini apa? Oke, dia memang betul. Jangan gerak dulu dong. Oke. Itu hanya applicable pada perusahaan yang bayar dividen. Tapi nggak cuma itu. Dividennya harus menunjukkan pertumbuhan yang konstan. Jadi kebayang kalau andai kata dividennya terus makin turun, bayar dividen tapi dividennya makin turun, itu juga nggak bakal bisa dipakai. Jadi G-nya harus G yang terus positif, yang artinya menunjukkan adanya dividen growth. Setidaknya 1% lah. Jadi jangan sampai kejadian G-nya itu 0%. Itu satu. Yang juga menjadi kendala adalah nggak boleh kejadian G-nya sampai sedemikian tinggi melampaui RE-nya. Kebayang kalau misalnya G-nya sama saja sama RE-nya, akibatnya apa? D1 per RE minus G yang sama hasilnya berapa? D1 per 0 hasilnya tak terdefinisi kan? Itu mesti dijaga. Apalagi kalau sampai G-nya melampaui nilai RE-nya. Kalau sampai kejadian seperti itu, jadi negatif kan? Nggak ada harga saham negatif gitu kan? Jadi jelas bahwa ada hal-hal lain yang juga menjadi kendala dari penggunaan model ini, yaitu dividennya harus tumbuh pada tingkat yang konstan. Jadi bukan dividen yang mengalami penurunan pertumbuhan atau bahkan yang ajut-ajutan atau fluktuatif. Tiba-tiba ada bayar dividen tinggi, tiba-tiba rendah, tiba-tiba nol. Nah, itu nggak bisa tuh. Harus ajak alias dia memiliki pola yang konstan seperti itu. Yang kedua, harus diposisikan G-nya nggak bisa melampaui RE-nya. Ya, sama aja nggak boleh, apalagi melampaui, karena kalau sampai melampaui berarti D-nya positif, dibagi hasil baginya negatif, hasilnya negatif, dan itu menjadi salah. Jadi itu saya kira menjadi tambahan kekurangan yang mesti ditambahkan, nggak cuma 3, tapi tambahin 2 lagi yang menjadi kekurangan dari model ini. Lanjut deh. Bagi next. Selanjutnya ada pendekatan kedua, yaitu security market line approach. Jadi ada beberapa kelebihan dari pendekatan security market line. Dapat kita lihat di sini bahwa rumus dari security market line itu secara eksplisit menyesuaikan dengan risiko, karena kita bisa lihat di sini ada variabel risikonya. Dan kedua juga dapat diterapkan, dia lebih applicable ke lebih banyak perusahaan, karena seperti yang dijelaskan oleh Pak Eko tadi, pendekatan dividen growth model hanya applicable untuk perusahaan yang growth-nya positif dan perusahaan yang rutin membayar dividen. Nah, Tapi gini, selanjutnya, bentar. Ini kan kelebihan pertama disampaikan menyesuaikan dengan risiko. Menurut Kansa, risikonya yang mana ya?
resikonya yang market risk, Yang mana tuh market risk-nya? yang setelah beta. Jadi yang RMNRF Iya. itu namanya market risk premium, bukan faktor resikonya. Jadi kira-kira yang mana resikonya? Ini kan minggu lalu baru dipelajari kan sama kelompok sebelumnya kan. Ada resiko sistematis, ada resiko non sistematis. Jadi kalau gitu yang mana tuh resikonya? Resikonya selisih dari RM dikurang market risk dikurang yang RM dikurang RF. Itu namanya market risk premium. Itu angkanya konstanta, bukan variabel. Kan berarti ini kalau ibarat kata Y sama dengan A plus BX gitu kan. Kira-kira X-nya yang mana? Kebayang nggak? Y sama dengan A plus BX. Berarti kalau gitu A-nya konstanta, B-nya konstanta. Berarti X-nya yang mana? Saya tanya, RM-nya angka tunggal nggak? Iya. RF-nya angka tunggal nggak? Iya. Berarti selisihnya merupakan angka tunggal nggak? Iya. Berarti kan dia merupakan sebuah koefisien kan? Berarti bukan itu yang menjadi koefisien risiko yang mana kalau gitu? Yang di betanya ya. Iya, waduh, kamu berarti minggu lalu nggak masuk atau gimana? Kan udah disampaikan sama kelompok sebelumnya bahwa risiko sistematis yang menjadi ukuran risiko yang namanya beta. Jadi betanya itu yang jadi pertimbangan untuk dihubungkan dengan RE-nya. Bukan RMNRF-nya. RMNRF-nya sebagai sebuah koefisien, angkanya tunggal. Ya, RF-nya angkanya tunggal, RM-nya angkanya tunggal, selisihnya juga angka tunggal. Yang berbeda apa? Nilai betanya. Oke. Itu kan ada tuh di bagian kekurangannya. Membutuhkan dua variabel yaitu market risk premium. Yang mana itu? RM dan RF. Satu lagi mana? Betanya. Jadi ukuran resikonya mana? Betanya, bukan risk premiumnya. Clear ya? Lanjut deh. Dapat. Selanjutnya saya akan bahas mengenai cost. Jadi cost of debt itu adalah jumlah pengembalian atau return yang diminta oleh peminjam. Nah, tidak seperti cost of equity, cost of debt itu hasilnya bisa diketahui secara langsung. Stop lagi. Saya sebagai yang punya dana, kamu sebagai yang minjem. Bener nggak yang disebut sebagai cost of debt adalah kamu yang minjem, kamu yang minta pengembalian. Kamu udah minjem tapi kamu minta pengembalian, bener nggak tuh? Oh, maaf Pak, saya salah ngetik kalau maksud saya oleh yang meminjam, pihak yang meminjamkan dana nanti akan saya Pemberi perbaiki. pinjaman, bukan peminjam. Ini fatal betul, karena kalau dibiarkan jadi salah. Udah kamu minjem, minta bagian, minta pengembalian di mana? Oleh pemberi pinjaman. Ya, terperbaiki nih, tolong dicatat nih Rehwal sama Rizky. Pastikan bantu Kansa jangan sampai salah-salah nih PPT-nya ya. Oke, lanjut deh. Boleh di next? Enggak, itu masih belum beres loh. No. Itu yang bawahnya apa tuh? Tidak seperti apa tuh? Tidak seperti cost of equity. Cost of debt bisa diamati secara langsung. Saya mau tanya, itu simbolnya kok pakai P ya? P itu apa sih? Maaf Pak, kalau yang di bawah ini saya salah masukin itu yang rumus untuk preferred stock. Nah, iya, mesti disampaikan. Maka saya bilang kayaknya nggak nyambung nih antara keterangannya yang sampaikan tidak seperti cost of equity, cost of debt disamati langsung pas lihat rumusnya kok RP.
kok pakai D? D kan dividen. Apa urusannya sama cost of debt? Jadi salah nih ya. Pak, nanti saya tambahkan juga ke PPT-nya. Ya sebenarnya kalau nggak diperbaikin kasihan teman-teman yang lain karena mereka pikir ini sudah benar padahal salah. Oke lanjut deh. Selanjutnya mengenai weighted average cost of capital. Jadi sesungguhnya dari PPT sebelumnya yang belum jelaskan tentang apa RD-nya ya belum ada ya. RD-nya belum Iya, ada, keterangan paket teksnya belum ada, tiba-tiba disampaikan di sini menjadi ditambah D per V dikali RD 1 minus teks. Tapi nggak ada penjelasan pada slide sebelumnya kenapa dikali 1 minus teks. Padahal mesti dijelasin tuh. Nanti kalau nggak teman-teman pada bingung kenapa ditaruh di situ. Itu tas 1 minus teks hanya berlaku untuk RD atau juga untuk RE kan gitu. Kalau hanya untuk RD, kenapa untuk RD saja? Kok RE nggak diajak ajak, nggak dikalikan dengan 1 minus teks juga? Butuh penjelasan karena nggak kalau nggak teman-teman pada bingung lagi ini rumusnya kok rumus sudah jadi begini tapi nggak tahu asal usulnya dari mana penjelasannya eh, ya. ya Pak. Eh, kalau yang saya baca dari bukunya itu RD-nya ada pengurangan teks karena debt ini nggak sama dengan equity. Debt ini tax deductible, jadi bisa dikurangi oleh pajak. Sementara kalau dividen nggak bisa dikurangi oleh pajak. Gitu, Pak. Kok bisa debt mengurangi pajak? Saya tanya, debt adanya di neraca apa di laba rugi? Di neraca, Di neraca. Pajak adanya di mana? Laba rugi atau di neraca? pajak di laba rugi. Iya, kok bisa ketemu debt di neraca sama pajak di laba rugi? Rehwal sama Rizky bisa boleh bantu jawab loh. Jadi ini bukan cuma tugasnya Kansa doang. Ini tugas kalian bertiga. Ini kan hasil kerja kalian bertiga ya. Cobalah kalian bahu-membahu tunjukkan dukungan, support. Jadinya Kansa udah kelabakan nih. Tapi saya mesti sampaikan karena kalau nggak, kalau kesalahan ini dibiarkan, fatal sampai ke bawah ujian akhir nanti. Salah terus. Ngerti nggak maksud saya? Kalau ini dibiarkan salah, nanti kalian bingung pada saat menghadapi ujiannya. Kalian nggak tahu data mana yang mesti kalian pakai. Dikasih data, karena kalian nggak ngerti, salah jadi jatuhnya. Maka saya mesti betulin, ya jangan sampai pemahaman yang keliru saya biarkan. Jadi tolong terima maksud baik saya nggak ada maksud mempermalukan kalian, tapi saya mesti turun tangan karena apa yang kalian sampaikan tadi cukup fatal. Depan di neraca, pajak di laba rugi, gimana nyambungnya? Kok bisa utang mengurangi pajak? Atau dari kelompok lain udah yang sempat baca, kan kalian juga masing-masing sudah bikin tugas ringkasan chapternya tuh. Sempat baca nggak? Apa benar utang bersifat pengurang pajak? Interest nggak sih Pak mengulangi? Iya. Interestnya yang mana di sini? Simbolnya yang mana? Satu kurang, bukan. Bukan. Sorry, itu teks. Iya. Yang mana kira-kira? Simbol yang menunjukkan interest atas utangnya.
Yang RD, Pak. Iya, yang RD-nya itulah yang menggambarkan tingkat atau cost of fund atau cost of capital dari debt financing, namanya interest. Jadi bunganya, saya tanya sekarang, beban bunga ada di laba rugi atau di neraca? Kalau beban bunga ada di laba rugi. Nah, pas nggak ketemu dia mengurangi beban pajak? Hmm, iya pas. Kenapa? Jadi sebelum yang bagian EBIT earnings before Mm-mm, interest and tax nanti mm-mm, dikurang oleh beban mm-mm. beban Bunga, bunga dulu, baru nantinya dikurang sama beban pajak. pajak. Sementara kalau perusahaan bayar dividen, kapan perusahaan bayar dividen ya? Setelah perusahaan bayar pajak. Makanya nggak kena lagi pengaruh dengan pengurang pajak. Hanya untuk beban bunga, dia bersifat pengurang pajak. Namun, RE yang menggambarkan dividen tadi sebagai komponen pembayaran atas debt atau equity financing, dia sudah tidak ada relevansinya dengan pajak yang dibayarkan. Makanya tidak akan ada pengurangan pajak. Itu alasannya. Perlu nggak dijelasin? Perlu. Karena nggak bisa dipaksa cuma rumus begini, kejadian tadi. Ya, jadi makasih Yusuf tadi sudah berusaha bantu. Jadi yang benar adalah bahwa bunga atas debt financing yang namanya interest ya, expense itulah yang bersifat pengurang pajak. Dan itu mesti disampaikan. Sehingga nanti kalau ketemu soal ada data menyangkut utang, ada data menyangkut tingkat bunga, kalian mesti tahu mana yang akan menjadi pengurang pajaknya. Bukan utangnya, tapi tingkat bunga dikali pokok pinjaman, dapatnya beban bunga. Itulah yang mengurangi pajak. Clear ya? Ya Pak, Makanya saya nanti katakan saya tadi pada slide sebelumnya mesti dilengkapin karena kalau nggak dilengkapin ini banyak lobangnya nih, banyak 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 lompatannya tanpa tanpa orang paham kok bisa seperti ini penjelasannya. Padahal jelas kalian mesti secara sistematis ngejelasin langkah per langkah sampai dapat rumus WACC seperti ini. Gitu ya. ya Oke Pak. deh lanjut deh. Silakan lanjutkan Sa. Hmm. Untuk rumus WACC yang paling terakhir yang dibawa itu adalah rumus weighted average cost of capital jika seandainya perusahaan memilih untuk memperoleh dana dari preferred stock. Jadi dari sanalah ada yang bagian tambahan return preferred stock ditambah dividen per value. Boleh di next. Oke, selamat malam Pak Eko dan teman-teman. Melanjutkan sedikit dari Kansa. Kita akan masuk ke sebuah 14.5 tentang divisional and project cost of capital. Jadi di sini ada penggunaan WACC tadi yang sudah kita bahas dengan Kansa dapat digunakan untuk sebagai discount rate dalam perhitungan suatu proyek. Nah, tapi kekurangannya adalah WACC ini tidak dapat selalu digunakan dikarenakan memiliki kecenderungan memberikan kesan atau perhitungan yang mendorong pengguna untuk menerima proyek berisiko tinggi ataupun menolak proyek yang berisiko rendah. Nah, jadi sebelum
memilih suatu project, kita dapat membaginya dengan beberapa pendekatan. Yang pertama ada pure play approach, di mana penggunaan nilai WACC yang berdasarkan perusahaan dalam bidang atau usaha yang serupa. Jadi bisa dibilang angka rata-rata yang ada di pasar atau bidang suatu usaha tertentu sebagai acuannya. Lalu satu lagi ada pendekatan secara subjektif, adalah menggunakan WACC dengan perhitungan adalah menggunakan WACC untuk menghitung valuasi suatu company. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas berikut rumusnya untuk subjective approach. Next. Nah, dalam menilai suatu company dengan menggunakan WACC, kita harus mengetahui dulu pajak perusahaan yang seharusnya dikenakan jika tidak menggunakan pembiayaan utang. Yang pertama, tax yang kita sebut sebagai tax. Rumusnya adalah EBIT dikali time ya, time. Oke. Nah, berikutnya kita akan setelah mendapatkan teksnya, kita akan masukkannya ke dalam adjusted cash flow atau yang kita sebut dengan CFA. Dan berikutnya kita baru bisa menghitung nilai dari suatu company, nilai valuasi dari suatu perusahaan atau suatu usaha. Betara, Ya. ini ngitung CFA-nya gimana? Kok jadi kayak gini ya? Itu Tadi di atas bisa. ke samping, Pak. Maaf. Bukan, posisinya kan yang pertama tax adalah EBIT Ya. dikali corporate tax. Oh iya, Pak. Bawahnya Itu tiba-tiba ada yang EBIT. kurang dimasukin kayaknya. Harusnya ada yang dihitung dulu lagi ya, Pak. Iya, kok Dikali satu dulu. ujuk-ujuk jadinya EBIT kali 1 minus tax. Ya, Pak. Lalu kok ditambah dengan depresiasi? Tapi kok dikurangi dengan capital spending? Orang baca gimana nih? Harusnya ada Ada satu penjelasan di nggak? bawahnya. Hmm, Harusnya jadinya itu EBIT dikurang taxes ditambah depresiasi dikurang change in WACC i- kurang capital spending. itu yang saya tanya. Kok ditambah depresiasi ya? Eh, Kalau kamu karena bilang jawaban dari rumus dari sana ya kelar, udah saya nggak usah nanya lagi kalau kamu jawaban gitu. Saya pengen kamu oke. punya logik nggak, punya Karena argumentasi nggak? karena Gimana? karena lihatnya untuk masa yang datang ya, Pak. Gua itu mah urusan menyangkut aspek timing atau future value nanti lah. Ini kita bicara CFA pada waktu T1, T2, T3 sampai ke T ke N gitu kan. Kok rumusnya EBIT dikali 1 minus tax ditambah depresiasi? Kenapa tambah depresiasi? Iya, Pak. Tadi saya nangkapnya karena ada value of time ya. Jadi Nggak ada ada urusan depresiasi. sama value of time, nggak ada urusan. Ini penting nih. Nah, kalau ini nggak tahu, nanti kebalik-balik deh. Karena Harusnya cash ditambah, flow. ntar malah dikurangin. Ya, gimana, Sup? Itu Ada karena cash flow bantuan sama dari Indra tadi ya, depresiasi Pak. kan nilainya sebenarnya nggak keluar Pak cashnya. Hah? Bukan ya Pak? Karena depresiasi itu non cash Pak, makanya Non ditambahkan cash kembali. depresiasi. Oke. Jadi harus ditambahkan lagi ke cash flow. Ditambahkan lagi. Berarti tadi sempat ngurangin ya? Di mana nguranginnya? Kok tiba-tiba aja mesti tambahin lagi? Kata-kata Muhammad tadi menyiratkan bahwa dalam perhitungannya depresiasi sempat ngurangin Pak, sehingga sekarang tambahin lagi Pak. Setuju, tapi pertanyaan cuma satu. Kalau gitu di bagian mananya sehingga kita bisa menemukan bukti Di bagian EBIT-nya Pak. Saat menghitung EBIT-nya EBIT kenapa? kan dikurangi depresiasi, Pak. Ya, EBIT saat yang mana? menghitung EBIT. Jadi, EBIT jadi harusnya EBIT apa yang dipakai? Yang mesti dikurangi dengan depresiasi. Namanya EBITDA, yaitu earning before ya, interest and tax, earning for interest, depreciation, taxes and depreciation. and amortization. Itu yang akan satu baris
Di atas sebelum dikurangi depresiasi dapatnya EBIT. EBIT-nya karena sudah keburu dikurangi depresiasi, maka sudah dikurangi pajak harus ditambahkan kembali dengan depresiasi. Itu penjelasannya. Kalau nggak kayak gitu orang nggak tahu kan kok depresiasi tambahin EBIT karena EBIT sendiri diperoleh dari rumus EBITDA dikurangi depresiasi. Itu yang membuat mengapa nanti di bawah harus ditambahkan kembali dengan depresiasi. Paham ya? Halo semua, paham? Ya, paham Pak. Oke, lanjut deh. Next. Tapi sebentar gini, Oke. saya motong lagi. Coba lihat di sini posisinya rumusnya adalah CFA yang bawah ya. WACC dikurangi G. Saya nggak ketemu tuh di sebelah kanan. G-nya yang mana ya? Yang ada kan CFA 0, CFA 1, CFA 2, CFA itu tambah V lagi. G-nya yang mana? Kok diklaim bahwa rumus VT adalah CFA dibagi WACC kurang G sama dengan CFA 1 di present value kan CFA 2 present value CFA 3 present value sampai CFA ke N kan atau ke T gitu kan. Saya nggak ketemu Iya. tuh. Letak G-nya di mana ya? Apa itu? G growth bukan sih Pak, jadi dikurangin karena firm value. Betul. Cuma sekarang bahkan kan kalau kita perhatikan itu di pojok kanan atas CFA ditambah VT. Padahal di kiri VT adalah CFA dibagi WACC dikurangi G. Ini gimana jadi ceritanya sebenarnya? Ini yang bener gimana sih? Yang bener rumus yang kiri sebelum persamaan itu sama dengan yang kanan ataukah VT yang di pojok kanan atas itu diambil dari sebelah kiri? Ini yang kanan itu non-constant growth nih. Hah? Kalau nggak salah Jadi yang kanan, kalau dicatat SHR dicatatkan sih kayaknya yang nggak ada G-nya, nggak jadi kalau begitu VT yang ada di sini itu adalah yang masuk ke arah kanan itu. beda sebenarnya ini. Jadi kalau yang kiri itu yang pakai growth, yang kanan itu rumus untuk yang non-constant growth. Nah, ini lain lagi nih Rizky nih kalau kayak gitu. Tapi kalau memberi kesan kan coba deh, kan dibikin sama dengan nggak tuh? Di tengah-tengahnya. Iya, betul. Iya, Iya, bikin kita bingung nggak? Nah, ya iya. saya paham sih, cuma kan kalian yang akan menghadapi ujian nanti. Kalau kalian sudah saya biarkan, saya kalau mau jahil saya biarin aja nih. Saya nggak mau ngoreksi, cuma saya ingin kalian tahu letak titik salahnya di mana, kan gitu ya. Bisa juga dari buku teksnya yang salah, jadi biar sama-sama belajar. Bisa dilihat lagi nggak ke buku teksnya? Ini apa sih yang terjadi? Ya, ini sepertinya Sepertinya kalkulasinya memang berbeda harusnya Pak. formula yang Coba Teman-teman. diperusar biar saya baca. maaf. Lagi, oke. Oke, stop. From value today, bla bla bla. Rumusnya adalah itu. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, versi yang atas itu menghasilkan V0-nya 3 miliar dolar. Dengan rumus 120 dibagi 0,09 yang dikurangi 0,05. Kemudian kita memiliki alternatif rumus yang lain, di mana menggunakan rumus 14-11 gabungan daripada itu semua. Jadi nggak berhenti pada posisi itu, perhatikan nggak tuh titiknya ditambah titik 3 tuh, berarti nyambung terus sampai dengan waktu ke T, kan gitu ya. Jadi CFAT ditambah dengan VT yang dibagi 1 tambah WACC, kan kira-kira begitu. VT-nya lagi itu nyambung ke rumus 14-12. Jadi mesti dihitung dulu VT yang ada di itu di rumus 14-12 untuk dimasukkan bergabung dengan angka yang ada pada baris terakhir itu suku terakhir dari persamaan 14-11. Nanti pada saat dijumlahkan
hasilnya akan kompatibel dengan 3 miliar dolar yang ada di atas. Kan gitu. Nah, itu yang mau kita coba buktikan bahwa CFA-nya ini adalah CFA yang akan tumbuh pada tingkat tadi 3%. Kan kira-kira begitu. Jadi ternyata nggak sesederhana itu nih penjelasan rumusnya. Jadi ada dua versi, satu versi cepat yaitu CFA dibagi WACC dikurangi G. Kalau posisinya memang antara CFA-nya memiliki G sebesar 5%. Jadi CFA 1 adalah CFA 0 dikali 1 tambah 5%. CFA 2 adalah CFA 1 dikali 1 tambah 5%. CFA 3 adalah CFA 2 dikali CFA 1 tambah 5%. Gitu sebagai penyambungnya sampai dengan CFA waktu ke T. Ya, kalau sudah dijumlah-jumlahkan, baru kita bisa akan memperoleh bukti bahwa dengan cara cepat maupun cara dipecah seperti ini, hasilnya akan jadi sama saja. Gitu ya. Jadi ternyata dari PPT yang kalian buat, ada bagian yang bikin bingung. Nih sebenarnya lagi bicara yang mana? Ternyata maksudnya dia adalah V0, bukan VT. VT ada di bawah itu yang akan menjadi penyambung atau menjadi pengisi daripada VT yang di rumus 1411 itu. Baik, Pak. Jadi tolong perbaiki lagi nih, Batara. Kalau nggak kesian teman-teman yang lain bingung-bingung nih ngebaca nih rumus. Kita akan segera kami revisi. Lanjut deh. Ya, jadi ternyata nggak sesederhana ini ya. Jadi saya cuma mau ngingetin, ini kita jadi bingung-bingung nih bacanya. Jadi sesungguhnya T-nya tadi itu eh apa namanya? Pada saat lagi CFA 3 ditambah titik 3 tuh. Baru dia bukannya berhenti gitu saja. Tapi tambah titik 3 baru bikin lagi CFA waktu ke T ditambah VT dibagi 1 tambah WACC pangkat T. VT-nya dari mana? Yang sebelah kiri. Yaitu VT sama dengan CFA T per 1 dibagi WACC. Itu. Jadi yang rumus di sini yang belum ada apa? Rumus apa? V0-nya nggak ada. Hmm. Ya, kenapa saya mesti turun tangan? Takutnya kalian pikir nih rumusnya udah bener. Salah total nih rumusnya. Akibat nanti saya khawatir di ujian kalian salah ngerjain sekelas. Ya, jadi sekali lagi saya mesti koreksi total nih salah rumusnya ya. Lanjut deh. Yang terakhir ada flotation cost yang berhubungan dengan WACC tadi, di mana ada pendekatan basicnya adalah untuk menghitung biaya ekspansi atau biaya yang terjadi saat suatu perusahaan mengeluarkan saham atau bonus baru. Nah, perhitungannya adalah di sini FA dibagi E dibagi V, FA sama dengan E dibagi V dikali FE ditambah D per V dikali FE. Lalu ada contoh kasus yang diambil dari buku di mana Weinstein Corporation menetapkan target capital structure di 80% equity, 20% debt. Lalu flotation cost for equity issues 20%. Lalu flotation cost for debt issues-nya adalah 6%. Jika Weinstein memerlukan 65 miliar untuk ekspansi biaya fasilitas manufaktur yang baru, berapakah nilai flotation cost yang harus diperhitungkan? Jadi kita masukin angkanya, FA sama dengan E dibagi V, di mana 80 dibagi 100% dikali 0,2%, yaitu adalah persen debt-nya ditambah
20% dari amount raise dikali 0,6% flotation cost dari issues debt. Yang didapat nilainya adalah 17,2%. Nah, dari nilai 17,2% ini, proyek yang awalnya dinyatakan nilai 65 miliar, setelah ditambahkan flotation rate ini, nilai aslinya adalah 78,5 miliar. Sehingga inilah yang harus dikonsiderasi, angka inilah yang harus dikonsiderasi dipakai untuk keputusan pengambilan proyek tersebut oleh Horizon Corporation. Next. Sekian untuk chapter 14. Berikutnya kita akan masuk ke chapter 16, Financial Leverage dan Capital Structure Policy, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dila. Terima kasih. Jadi kita masuk ke poin pertama di capital structure question. Sebentar. Jadi capital structure itu membahas pada perubahan struktur modal terhadap nilai suatu perusahaan. Jadi penyusunan struktur modal ini bisa menyangkut pada perubahan leverage perusahaan tanpa mengubah asetnya. Jadi perusahaan bisa meningkatkan leverage dengan menerbitkan utang atau membeli kembali sahamnya yang outstanding. Untuk menurunkan leverage, perusahaan bisa menerbitkan saham dan membayar hutang yang masih ada. Berikut ada contohnya untuk melihat efek dari financial leverage. Jadi leverage ini bisa mempengaruhi variasi dari EPS dan ROE suatu perusahaan. Jadi bisa dilihat kalau di perusahaan JJ itu ada 1000 equity dan tidak ada debt-nya. Dan mereka menjual 100 share untuk $10 setiap share-nya. Jadi JJ Company ini merestrukturisasi dengan meminjam sebanyak $500 dan paying out ke shareholder-nya sebagai extra dividen untuk $500 dibagi 100 yaitu $5 per share. Di sini ada 3 skenario perusahaan di mana di skenario pertama kita bisa lihat debt-nya bertambah 500 dan equity-nya menjadi 750 dan firm value-nya meningkat sebesar 1.250. Untuk skenario kedua, peminjaman debt 500, equity-nya menjadi 500 juga dan firm value-nya menurun ke $1.000. Untuk skenario ketiga, debt-nya 500, equity-nya menjadi 250 dan menurun lagi ke value sebesar 750. Nah, kalau dilihat di tabel yang di bawahnya ini, kita bisa lihat kalau di setiap skenario itu ada pengurangan equity, itu equity value reduction. Di skenario pertama equity-nya berkurang $250. Dividennya ada 500 dan net efeknya bertambah sebesar 250. Dan di skenario kedua, equity value reduction-nya adalah minus 500 dengan dividen 500 dan net efeknya 0. Makanya firm value pada skenario kedua dan skenario dan yang kondisi awal perusahaan firm value-nya itu sama jumlahnya. Dan untuk skenario ketiga dengan equity value reduction minus 750, net efeknya adalah minus 250, maka firm value-nya bisa menurun sampai ke 750. Nah, makanya efeknya itu bisa kenaikan dalam debt financing dikurangi dengan kenaikan di fixed interest expense. Nah, kalau konklusinya itu financial leverage adalah menjangkau luas si
bagaimana si perusahaan melihat si hutang, yaitu kenaikan dalam debt financing dikurangi dengan kenaikan financial leverage. Lalu yang kedua ada efek financial leverage sangat bergantung pada EBIT-nya perusahaan. Jika EBIT-nya tinggi, maka leverage bisa menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, dalam skenario yang sudah ter-expect, si leverage ini bisa menaikkan return ke shareholder. Dan terakhir adalah shareholder lebih terekspos ke risiko karena EPS dan ROE itu sensitif pada perubahan pada EBIT. Ini juga ada contoh berikutnya. Jadi bisa dilihat kalau ada aset sebesar yang saat ini sebesar ini, dan ini untuk propose skenario atau proposal yang restrukturisasi yang akan dilakukan. Jadi mereka meminjam sebesar 4 juta. Yang maksudnya struktur modalnya artinya terdiri dari 50% utang dari asetnya 8 juta, mereka meminjam sebesar 4 juta. Equity-nya jadi 4 juta gitu. Nah, dilihat juga kalau net income-nya untuk propose capital structure-nya, net income-nya juga jadi 1.100.000. Nah, walaupun net income-nya kecil, tapi EPS-nya lebih besar. Jadi variability dari EPS dan ROE meningkat. Dari kalau misalnya tanpa debt 1,25 sampai 3,75, sementara dengan debt 0,5, maaf yang di bawah sini, sampai 5,50. Sementara untuk yang ROE tanpa debt sebesar 6,25% sampai 18,75%, dan debt 2,50 sampai 27,50. Kita selanjutnya masuk ke capital structure dan cost of equity capital. M dan M proposition, ini saya typo, seharusnya M dan M proposition 1 bukan 2. M dan M proposition itu adalah Modigliani dan Miller proposition, yaitu menilai suatu perusahaan bersifat independen terhadap struktur modal sebuah perusahaan. Jadi nilai perusahaan ditentukan cash flow ke perusahaan dan risiko asetnya. Jadi kata lain, ukuran dari bulatan ini tidak dipengaruhi oleh bagaimana kita memotong bulatan tersebut. Jadi value dari suatu perusahaan bisa 40% stok atau 40% bond, dan 60% stok dan 40% bond. Kalau M dan M proposition yang kedua, yaitu cost of equity capital perusahaan adalah linear positif dari capital struktur perusahaan, di mana si WACC adalah return yang dibutuhkan perusahaan pada keseluruhan aset, sehingga bisa ditulis sebagai berikut untuk rumusnya, di mana RA itu adalah return pada aset perusahaan, RD itu cost of debt perusahaan, dan D per E adalah debt equity ratio. Rumusnya adalah yang RE sama dengan RA tambah RA dikurangin RD dikali debt equity ratio. Ini graf untuk mengerti lebih lanjut. Jadi di mana RA adalah business risk, itu risiko modal yang datang dari aktivitas operasional, dan financial risk, di mana RA dikurangin RD dikalikan dengan debt equity ratio, itu dipengaruhi oleh capital structure perusahaan. Jadi di sini semakin naiknya RE-nya, ini ya tetap potong lurus gitu. Masuk ke M dan M proposition 1 dan 2. Bentar. Balik ke rumus yang tadi. Jadi kalau begitu, apa urusannya RE sama dengan RA ditambah RA dikurangi RD dikali D per E? Itu kira-kira relevansinya buat apa ya?
Udah nih dihitung, kira-kira apa urusannya gitu loh. Apa kaitannya dengan proposisi 1 yang dikarenakan cuma sampaikan bahwa cost of equity fungsi linear positif daripada capital structure. So what gitu dengan pembuktian apa namanya berlakunya MM tersebut. Oh, jadi si pembiayaan modalnya itu bergantung pada si RA, RD, dan debt equity ratio gitu, Pak. Iya itu betul. Cuma sekarang udah nih kita dapat bisa dihitung. Terus kira-kira kembali deh. MM mengatakan apa sih tadi MM? Coba kembali ya yang ini kan MM1 bilangnya apa? Nilai perusahaan itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh komposisi antara stok dan bond. Mau pakai yang kiri, mau pakai yang ke atas sama saja. Ini pun tanpa penjelasan apa-apa, cuma disampaikan, ditentukan oleh cash flow dari risiko aset. Bingung kita, terus terang, mana nalarnya atau mana dalilnya atau bagaimana argumentasinya, sehingga kok bisa bahwa nilai perusahaan baik sebelah kiri dan sebelah kanan, luas kuenya sama aja. Nggak ada penjelasannya, cuma disampaikan ditentukan oleh cash flow to firm dan risiko asetnya bingung kita. Apaan tuh? Kok bisa-bisanya itu dianggap sebagai itu tanpa ada asumsi apapun juga di sini. Padahal jelas sampai kepada kesimpulan seperti itu butuh dukungan asumsi. Nah, saya nggak dapat nih di slide ini mana nih asumsi-asumsi yang perlu disampaikan oleh duet tersebut sehingga berujung kepada kesimpulan nilai perusahaan mau pakai utang kek, mau pakai equity kek, mau 50-50 kek, atau 40-60 atau 60-40 sama sami mawon kan gitu ya. Kan sampai pada kesimpulan seperti itu kan suatu hal yang berat ya. Bukan hal yang mudah untuk bisa langsung sampai. Kebayang setting waktunya tahun 58. Ya mungkin kalau dihitung ke tahun 2024 sudah hampir berapa tahun tuh? Hampir ada 60 sekian tahun ya, 66 tahun kira-kira. Sudah sangat lama umurnya. Pasti duet tersebut memiliki sejumlah dalil, sejumlah argumentasi, sejumlah dasar asumsi yang membuat akhirnya orang di seluruh dunia bisa menerima gagasan tersebut. Nah, di sini nggak ada nih. Ujuk-ujuk disampaikan nilainya independen, bingung kita. Itu satu. Jadi kemudian kaitannya sama si proposition 2 ngapain tuh sudah dihitung dapat cost of equity kayak gituan buat apa ya kira-kira? Padahal tadi dalilnya jelas bahwa nilai perusahaan sifatnya independen. Lah, kira-kira coba sekarang ke next slide-nya. Nah, udah ada itunya. Kira-kira buat ngapain tuh ya dapat RE yang begitu? Misalnya dapatnya udah dihitung 10% atau mungkin 13%. So what gitu loh dengan dapat angka tersebut. Kan cuma sekadar dapat angka kan? Karena definisinya Iya. adalah cost of equity adalah fungsi linear positif dari capital structure. Udah dapat nih RE-nya 10% atau 11,3 atau 13,7. So what dengan itu? Kira-kira nyambung kepada dalil atau kesimpulannya MM ngapain ya? Yang lain mungkin punya ide? Rizky atau Yusuf atau Aresto mungkin? Gimana tadi Pak? Izin Pak. Iya, kan secara umum boleh dikata MM itu punya suatu kesimpulan yang sangat kontroversi, di mana nilai perusahaan sama sekali tidak dipengaruhi oleh pilihan struktur modal, mau semuanya equity kek, atau semuanya debt kek, mau 50-50 kek, mau 60-40 kek, atau 40-60. Pada akhirnya nilai perusahaan sama terus angkanya. Pada kelima katakanlah 5 itu ya 5 pilihannya all equity atau all debt atau 50-50 atau 60-40 atau 40-60. Di dalam PPT-nya nggak ada sama sekali penjelasan apa-apa, cuma disampaikan bahwa value daripada perusahaan dipengaruhi oleh cash flow sama risiko aset. Bingung kita. Terus disampaikan lagi di proposisi kedua bahwa RE sama dengan RA bla bla bla. Udah nih, kita dapat. Terus buat apaan kira-kira dikaitkan dengan kesimpulan Miller-Modigliani tadi? Hitung nih, ada RA-nya inputnya, ada RA min RD-nya ada, D per E-nya ada, dapat nih sekitar misalnya 11,38%.
Terus mau diapain tuh kira-kira dikaitkan dengan dalil proposisi keduanya MM? Artinya, apakah ini hanya berhenti pada menghitung nilai RE doang, atau ada tujuan yang lebih jauh daripada sekadar menghitung RE-nya? Itu yang lebih saya tanya. Dari kalian ber-20 ini, peserta kuliah MK ini ada nggak yang akan memiliki eh, kemungkinan masa depannya akan mengambil jalur keuangan? Siap, dari data saya Pak ada 5 orang Pak. 5 orang. Yusuf ikutan nggak? Siap izin Pak, saya di sekretariat jadi ngarahnya ke SDM nanti Pak izin. Oh, SDM, oke. Soalnya kalau lihat dari bajunya kayak baju Mayor Teddy nih. Ciri-ciri kayak Mayor Teddy nih sih. Siap Pak. Mayor Teddy Iya, loh. iya, Mayor Teddy Yusuf maksudnya. Teddy Yusuf Sianturi. Siap Pak. Iya, gagah betul. Paling ganteng sendiri kayaknya udah kagak ngalahin saya deh. Siapa nih yang berlima nih yang berpotensi akan menjadi penerus saya di masa depan? Atau mikir ulang, kayaknya kayaknya nggak jadi deh masuk keuangan kalau begini ceritanya berat amat ya. Baru beginian doang ditanya-tanyain. Tapi kalau ini nggak dibahas secara tuntas, khawatir saya bahwa kalian yang bahkan akan memilih jalur keuangan pun kalian sesungguhnya tersesat gitu, nggak paham esensinya. Ternyata cuma cuma dinarasikan tapi nggak tahu bahwa ada hal-hal yang pokok terkait dengan penggunaan rumus, dengan istilah, jargon tadi, teori dasar. Ini masuk teori dasar nih. Maka saya tanyakan, apa urusannya dengan dalil MM kalau turun posisinya begini? Kan gitu ya. Nggak kebayang. Kalian yang berlima juga nggak ada yang kebayang. Boleh tahu nggak yang berlima siapa aja? Berani ngaku nggak? Takut ditanyain ya? Takut diandelin? Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Paling banter salah kan gitu ya. Kalau udah bener nanti tinggal ujian kita. Langsung ambil gelar sarjana ekonomi, betul nggak? Justru ini tempatnya orang salah. Jangan lihat saya sekarang ya, tapi lihatlah saya pada saat saya dulu juga begini 37 tahun yang lalu oleh dosen saya. Izin Pak, saya ngambil kelas PMK Pak. Cuman izin ini saya lagi di RS, cuman lagi sambil buka materinya sebentar ya, Pak. Mm-mm. Aresto ngambilnya keuangan ntar rencananya. Ya, rencana ngambil keuangan Pak. Oke. Tapi sama sekali nggak kebayang ya. Maksudnya apa ya dalam proposisi dua ini ya? Ini lagi coba saya pahami ulang Pak. Sebentar. Oke. Udah, biar biar cepat. Sebenarnya intinya begini. Proposisi kedua ini dia mendukung proposisi satu di mana sudut pandangnya saja diubah. Kalau pada posisi proposisi satu, nilai perusahaannya yang merupakan hal yang independen itu tidak tergantung oleh perubahan struktur modal. Di proposisi kedua justru adalah WACC-nya yang angkanya konstan. Oleh sebab itu, RE yang semakin meningkat itu sesungguhnya hanya akan mengkompensasi RD yang rendah tadi sedemikian sehingga dengan semakin besarnya komposisi atau proporsi daripada debt akan diimbangi dengan RE yang makin meningkat yang membuat pada akhirnya RA-nya menjadi konstan. Coba lihat next slide-nya deh. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa RE tersebut nggak cuma sekadar naik, tapi naiknya dia memang sengaja mengkompensasi atau mengimbangi RD yang rendah. Kan kita bicara RWACC merupakan apa? Weighted average daripada RD dan RE-nya. Nah, kalau posisi RD-nya sudah di bawah dan posisinya dia garis datar begitu, jelas butuh RE yang semakin meningkat supaya weighted average-nya akan menjadi bentuknya Oh, garis lurus. Itulah yang dimaksud dengan oh, proposisi nomor 2, di mana kali ini yang ditunjukkan WACC-nya yang garisnya konstan alias mau berapapun utangnya, mau pakai utang atau tanpa utang atau 50-50, atau mau 40-60, 60-40 sama saja WACC-nya konstan. konstan. Itu maksud daripada Berarti proposisi RE ini nomor untuk 2. kompensasi itu ya Pak, ya?
Iya, jadi RE-nya memang dia didesain untuk mengkompensasi. Jadi kalau nanti dihitung ulang, kalau kalian sudah dapat nilai RE-nya pada berbagai komposisi D per E-nya, maka masukkan kembali ke dalam rumus WACC yang terbukti, nanti WACC-nya akan konstan. Kalau saya ada waktu, saya akan ilustrasikan seperti hanya yang lalu, saya tunjukkan bagaimana BEP kas, BEP accounting, sama BEP secara finansial itu terbukti memang bisa diperoleh. Ini juga sebenarnya bisa dikejar Pak, nih, boleh Pak sehingga Excel-nya Pak, kenapa? biar ke gambar Pak. Ya Boleh kalau Excel-nya kalian Pak, biar ke kalau gambar. kalian kalau kalian perlu, kalau kalian nggak perlu, ya saya juga nggak males untuk ngerjain ginian. Tapi kalau kalian memang rasanya butuh untuk pembelajaran kalian, saya akan coba sediakan waktu untuk ini. Ingatkan saya nanti di WA, Siap, perlu mohon Pak. Siap. mohon bantuannya untuk bisa diilustrasikan perhitungan bahwa WACC-nya menjadi konstan, Pak. Nanti saya akan tunjukkan. Gitu ya kepada Rizky. Lanjut Ya, deh. makasih Pak. Yuk. Makasih Pak sudah menambahkan dan meluruskan tentang M dan M proposisinya. Masuk ke M dan M proposisi 1 dan 2 dengan corporate taxes, di mana kalau corporate taxes biasanya ada interest tax shield, yaitu tax saving yang bisa didapatkan dari perusahaan dari interest expense. Rumus dari PV interest tax shield sendiri adalah tax rate dikali debt dikali RD dibagi RD sama dengan tax rate dikali sama debt-nya. Rumusnya untuk yang no tax case untuk proposisi 1 itu value sama dengan VL sama dengan VU atau VL itu firm levered sama dengan value firm yang unlevered atau tidak ada leverage-nya. Kalau proposisi yang kedua untuk no tax case itu RE sama dengan RA tambah RA dikurangi RD dikalikan debt equity ratio. Lalu untuk yang tax case the proposition 1 VL sama dengan VU atau value firm unlevered ditambah present value dari interest tax shield-nya. Lalu untuk proposition yang kedua itu RU atau unlevered cost of capital, yaitu cost of capital kalau perusahaan tidak ada hutang atau debt, ditambah RU dikurangin RD dikalikan dengan debt equity ratio dikalikan 1 dikurangin tax rate. Jadi implikasinya apa kalau kita berada pada posisi tax case ini? Kalau no tax kan berarti value of lever sama dengan value of unlevered. Iya. Kalau posisi sekarang pakai tax case, jadi gimana kira-kira implikasinya atau rekomendasinya apa? Jadinya ada kalau ada teksnya berarti ada selisih unlevered sama levered gitu Pak. Makanya sebesar interest tax shield-nya itu. Jadi sehingga ya perusahaan VU yang unlevered itu sama dengan VL yang levered ditambah sama si tax shield interest tax Ditambah atau dikurang? ditambah. VL sama dengan VU ditambah. Iya, VU Berarti kalau gitu kamu pilih yang VL atau yang VU kalau pakai tax case? pilih Mana lebih tinggi, VL atau VU? VL. VL. Simpulannya apa? Ngutang aja sebanyak-banyaknya. Karena jelas di sini perusahaan justru menikmati dengan adanya tax shield tersebut, nilai perusahaan semakin lama semakin naik ke atas, mentokin aja sekalian, pakai utang yang banyak. Kenapa? Karena dengan demikian perusahaan bisa menikmati PL yang jauh lebih tinggi dibanding VU-nya sebesar T dikali D-nya. Gitu cara bacanya. Oke, lanjut deh. Oke, Pak. Makanya perlu tuh interpretasinya. Kalau enggak, kasihan teman-teman yang lainnya
apa gunanya udah disampaikan begini tapi nggak tahu implikasinya. Sampaikan ya, Iya, Pak. Nanti lanjut. bahkan masuk ke bankruptcy cost. Bankruptcy atau kebangkrutan bisa dua cara, yaitu direct atau indirect. Kalau misalnya direct, em, terjadi mungkin karena kebanyakan biaya hukum atau administrasi. Kalau indirect bankruptcy biasanya disebabkan oleh financial distress, dan financial distress cost adalah biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan kebangkrutan atau mengalami kesulitan keuangan. Jadi bentuk konkretnya kayak apa yang disebut sebagai indirect bankruptcy cost? Eh, Kan kalau direct ada contohnya tuh. ya, Giliran indirect kira-kira contohnya kayak apa? kalau indirect contohnya jadi biaya maaf, indirect bankruptcy cost jadi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keluar dari kondisi atau terhindar dari kondisi kebangkrutan gitu, Pak. Contohnya apa? Meminjam untuk merestrukturisasi perusahaan Oh, kembali atau reorganisasi kembali gitu. posisinya dia lagi bangkrut, bisa-bisanya masih nyari pinjaman. Ada yang mau ngasih, Mang? Enggak sih, Pak. Iya, yang masuk akal lah. Kira-kira apa tuh kondisi yang makin memburuk ketika perusahaan mengalami situasi bankruptsi? Directnya berupa tadi biaya hukum, biaya lawyer, biaya administrasi di pengadilan, pernyataan ditutup atau dilikuidasi gitu kan. Tapi ada biaya indirectnya berupa apa kira-kira? Saya Pak, Ya, mungkin jadi hilangnya kepercayaan pelanggan, pelaku pasar nah juga. gitu dong. Betul, nih Yusuf orang SDM aja setaris kita nih jalan ininya. Cara logikanya benar. Jadi justru tingkat kepercayaan publik, baik vendor meragukan kemampuan bayar dari perusahaan. Barang mereka sih bayar dulu dong. Saya udah nggak sama kayak kemarin. Kemarin sih posisinya boleh ada tempo sebulan. Sekarang mungkin seminggu. Terpaksa kita minta bahkan nggak perlu hitungannya ada uang ada barang baru kita mau kasih kan kira-kira begitu. Demikian pula konsumen ragu dengan kemampuan perusahaan menghasilkan produk sejenis di masa yang akan datang. Takutnya begitu sudah dibeli, suku cadangnya nggak tersedia. Kan kira-kira gitu. Jadi tekanan-tekanan akan lebih dirasakan secara subjektif, di mana itu memang memperburuk keadaan. Begitu terdengar ada hal yang bersifat informasi negatif, semua pihak langsung berubah sikap. Baik vendornya, baik suppliernya, baik mitranya, semua langsung berubah sikap menjadi tidak ramah lagi termasuk krediturnya semuanya menjadi sangat tidak ramah terkait dengan kondisi perusahaan yang tidak buruk. Itulah mengapa perlu diprediksi kapan datangnya potensi tersebut dan kalau bisa sih jangan sampai kejadian karena begitu kejadian kayak ibarat kata masuk ke lumpur hisap kita nggak sadar sudah masuk ke dalam lumpur hisap makin tenggelam kita gerak-gerakin pun kita udah berusaha setengah mati kita nggak punya pegangan makin terhisap ke dalam itu memang daya daya tekannya atau daya hisapnya luar biasa, narik ke bawahnya luar biasa. Makanya nggak banyak perusahaan yang dilanda situasi seperti ini bisa balik. Kan kira-kira gitu. Mumpung dia masih jauh dari potensi apa namanya bahayanya, sebaiknya cepat dia apa memperbaiki posisinya kan kira-kira gitu. Karena kalau udah jatuh pada posisi adanya sejumlah informasi yang bocor, maka itu pasti semua orang langsung berubah sikapnya, nggak lagi jadi baik sama kita. Kira-kira gitu. Lanjut deh. Makasih Yusuf. Siap. Untuk kebangkrutan ini sebenarnya bisa diprediksi dengan tingkat akurasi tertentu, biasanya 1 tahun atau 2 tahun sebelum terjadinya kebangkrutan, bisa menggunakan Altman Z-score. Jadi formulanya adalah Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1 X dikali X5. X-nya itu memiliki komponen perhitungan sendiri, dimana X1 itu working capital dibagi total aset, X2-nya
retained earnings dibagi total aset, X3-nya EBIT atau earnings before interest and tax dibagi total aset, X4-nya market capitalization dibagi total liabilities, market capitalization atau market value of equity. Terus yang terakhir X5 itu sales dibagi total sales. Jadi setelah melakukan perhitungan Total aset. maaf, total aset. Setelah melakukan perhitungan ini, perusahaan nanti bisa masukin ke kriteria ini, yaitu kalau misalnya di bawah 1,81 berarti mereka masuk ke risiko tinggi untuk mengalami kebangkrutan. Kalau berada di antara 1,81 dan 2,99 itu ada di gray area, dan mereka masuk ke area yang aman jika Z-score-nya berada di atas 2,99. Masuk ke 16.6 yaitu optimal capital structure. Yang pertama ada static theory of capital structure. Jadi ini adalah teori di mana suatu perusahaan meminjam sampai ke titik tax benefit dari tambahan $1 atau ekstra dolar pinjaman dengan tambahan biaya dari meningkatnya probabilitas dari financial distress. Dilihat di grafik ini, kalau maximum firm value-nya itu setelah ke titik paling tingginya ini, setelah itu akan menurun terus. Ya, untuk mengetahui optimal capital structure, untuk debt-nya yaitu D dibagi value perusahaan, dan untuk equity-nya 1 dikurangin debt dibagi PL. Untuk kedua itu adalah cost of capital, di mana ada titik di cost of debt akan naik dari titik yang paling rendahnya atau minimum titiknya itu, dan di mana faktanya debt lebih murah dibandingkan equity dan tidak dapat diimbangi dengan biaya financial distress. Di sini adalah titik atau minimum cost of capital paling rendahnya sejajar dengan optimal debt equity ratio. Dari titik paling minimum ini selanjutnya akan naik, maka semakin naik atau semakin tinggi debt, maka WACC-nya juga meningkat atau naik. Nah, untuk merekap dari struktur yang sudah kita bahas, di sini ada beberapa kasus dalam grafiknya. Dalam kasus pertama, jika tidak ada tax atau bankruptcy cost, jadi value dari firmnya dan WACC-nya tidak terefek oleh struktur capital structure. Saya lihat di sini, jadi si RU-nya itu konstan garis lurus. Untuk case kedua, mengilustrasikan bahwa value perusahaan bergantung pada polisi hutang atau debt. Jadi semakin banyaknya perusahaan berutang, maka akan bernilai semakin tinggi. Hal ini karena bunga pembayaran itu termasuk tax deductible. Jadi case kedua ini M&M with taxes value-nya naik terus dan RU-nya turun. Untuk case ketiga, dengan adanya taxes dan biaya kebangkrutan, maka value dari firmnya maksimalnya ada di titik D dengan total debt, dan weighted average cost-nya minimalnya ada di titik yang D, seperti yang tadi dijelaskan. Setelah dari titik minimum ini, selanjutnya akan naik. Ini adalah beberapa rekomendasi manajerial untuk struktur kapital, yaitu untuk tax. Jadi menggunakan tax advantage itu penting untuk beberapa perusahaan. Jadi tapi untuk perusahaan dengan kerugian yang sangat besar, tax benefit seperti depresiasi, leverage tidak begitu membantu struktur perusahaan gitu. Untuk financial distress, mungkin beberapa perusahaan akan meminjam perusahaan yang tidak begitu mengalami
kesulitan, mereka tidak sering meminjam uang gitu. Jadi biaya financial trouble itu sangat bergantung pada aset perusahaan dan biayanya akan mahal untuk mengganti ownership dari aset tersebut. Masuk ke 16.7 extended pay model, di mana cash flow-nya ini dari perusahaan dibagi dari beberapa sumber. Jadi ada payment to stockholder, payment to creditor, payment to government atau pemerintahan, tambah payment to bankruptcy courts dan lawyer, itu hukumnya, lalu payment ke claimant to company cash flow, jadi yang berhak memiliki cash flow dari perusahaan. Perusahaan yang memiliki lower financial leverage, tax claim-nya lebih besar dan stockholder claim-nya juga lebih besar. Tapi kalau memiliki higher financial leverage, bondholder-nya lebih besar, tax claim-nya lebih kecil, tapi bankruptcy claim-nya juga besar gitu. Masuk ke marketed claims versus non-marketed claims. Jadi perbedaannya, marketed claims bisa diperjualbelikan pada pasar uang, stockholders dan bondholders, dan non-marketed claims tidak bisa, yaitu pemerintahan dan lain-lainnya. Rumusnya adalah VT atau total value dari klaim cash flow perusahaan tidak berubah dari capital structure sama dengan E ditambah debt tambah G tambah B dan seterusnya, yang hasilnya adalah VM ditambah VN, yaitu VM value dari marketed claims yang bisa terpengaruh dari perubahan capital structure. Kenaikannya VM artinya penurunan dari VN. Dan optimal capital structure adalah cara memaksimalkan marketed claims dan meminimalkan non-marketed claims, yaitu tax dan bankruptcy cost. Masuk ke pecking order theory, jadi perusahaan lebih memilih menggunakan pembiayaan internal jika masih ada aset yang dimiliki gitu. Karena menjual sekuritas untuk mendapatkan uang bisa menjadi opsi yang mahal. Beberapa implikasi dari pecking order itu capital structure tidak memiliki target capital structure. Jadi capital structure ditentukan oleh kebutuhan external financing yang menentukan jumlah debt yang akan dimiliki perusahaan. Jadi kalau nggak ada targetnya, maka tidak bisa ada gambaran beberapa apa yang aset atau finansial dari internal apa yang perlu digunakan. Lalu profitable firm use less debt. Jadi perusahaan yang lebih memiliki profit akan menggunakan utang lebih sedikit gitu. Semakin banyak cash flow yang masuk dari luar akan membutuhkan tidak begitu membutuhkan external financing. Lalu yang terakhir ada companies will want financial slack. Jadi financial slack itu perusahaan akan menimbun cash flow yang dibuat secara internal untuk menghindari penerbitan equity. Jadi ini juga bisa memberikan manajer kemampuan untuk mendanai proyek lebih cepat kalau dibutuhkan. Setelah itu masuk ke observe capital structure. Jadi tiap perusahaan yang bidangnya berbeda juga memiliki karakteristik operasional yang berbeda. Tax savings, financial distress cost, dan potential pecking order juga merupakan bagian dari alasan kenapa capital structure perusahaan berbeda-beda. Bisa dilihat kalau di industri airlines, pesawat, LT debt to equity-nya akan berbeda dengan perusahaan baja. Ini adalah proses kebangkrutan yang lebih mendalam. Kalau misalnya menurut dari buku kan lebih mengacu pada proses hukum di Amerika gitu ya. Jadi itu yang bakal lebih saya jelaskan. Jadi bankruptcy sendiri itu adalah proses legal untuk melikuidasi atau mereorganisasi perusahaan atau bisnis. Nah, bisa dikatakan bankrupt jika ada business failure, yaitu pengakhiran bisnis dengan kerugian atau loss yang ditanggung oleh kreditor. Lalu ada legal bankruptcy, yaitu
mengajukan ke ranah hukum untuk mendeklarasi bahwa perusahaannya bangkrut. Terus ada technical insolvency, ini di keadaan di mana perusahaan tidak mampu memenuhi obligasi utangnya. Lalu accounting insolvency, di mana total liability-nya itu memiliki total aset yang dimiliki perusahaan. Nah, liquidation sendiri itu pemberhentian perusahaan yang menyangkut penjualan seluruh aset, di mana seluruh aset perusahaan itu dijual semua. Lalu organisasi itu sendiri adalah restrukturisasi perusahaan yang hampir gagal untuk melanjutkan operasional perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih dan selamat malam. Makasih atas presentasinya tadi. Coba tapi sebalik ke slide-slide yang sebelumnya deh. Kayaknya terus ke bagian yang tadi trade off. Oke, lagi. Oke, ini kan posisinya dia seperti ini. Kemudian next slide-nya tadi. Nah, mungkin yang coba saya konfirmasi itu bentuk RE-nya sama kayak yang tadi ya? Atau berbeda? Kan coba slide-slide yang sebelumnya tadi yang posisi lagi, sebelum lagi slide-nya lagi yang ya, nah, next slide. Nah ini kan RE juga. RE yang ada di State of Theory sama RE yang ada di sini sama atau berbeda? Saya nangkepnya sih kayaknya sama ya, Pak. Beda dong. Coba slide berikutnya lagi. Tadi yang ada tulisan no text. Nah, ini sebelumnya. Nah, itu kan yang ada text case apa tuh? RE sama dengan RO ditambah RO dikurangi RD dikali D per E dikali 1 minus text. Berarti kan sudah berubah kemiringan garisnya. Nggak kayak yang di no text. Kalau di no text kan nggak dikali 1 minus text kan. Tapi Iya. begitu yang bawah sudah ada unsur dikali 1 minus text. Akibatnya dia akan rotasi bentuk kurvanya. Sudah nggak sama lagi sama yang sebelumnya. Itu yang menjadi daya tarik daripada teks tersebut. Sudah VL-nya lebih tinggi daripada VU-nya, cost of equity-nya pun lebih rendah dibanding cost of equity kalau no tax. Jadi posisinya secara relatif tempat kedudukannya dia kayak rotasi ke bawah karena dikurangi dengan teks tersebut. Jadi keberadaan teks itu membuat WACC-nya atau cost of equity lebih murah sebesar rasio 1 minus teksnya. Akibatnya bentuk kurvanya sudah berubah. Ditambah lagi dengan adanya probability di backcrop, makin ini lagi, makin lebih ramai lagi ceritanya. Jadi sesungguhnya tadi ketika saya menanyakan, jelas bahwa bentuk kurva RE-nya sudah tidak sama dengan yang tadi, yang di awal. Gitu ya. Iya, Overall Pak. oke lah, saya kira tadi sudah banyak yang saya gempur ya di bagian depan, sudah saya habisin juga tadi. Kansa sudah kena, Rehul juga, Rizky juga tadi. Ini yang perlu dipastikan paham ya, karena kalau ini nggak dipahami ya tadi akan menjadi kumpulan kata-kata nggak ada maknanya. Padahal ini justru menjadi, tapi kembali kalau memang kalian sudah memutuskan nggak ngambil jalur keuangan ya nggak apa juga. Berarti kalian sudah menarget gitu kan, saya akan di sini sampai di mana bertahannya kan gitu ya. Baru terasa kan betapa tidak mudah mengikuti kuliah ini. Terus terang materi UTS kemarin lebih mudah, bagian Bu Mona lebih mudah. Bagian paruh kedua lebih alot. Kalau mau jujur, nanti kalian kalau udah lihat soal-soalnya akan lebih alot. Saran saya kalian mesti banyak berlatih deh. Kalau kalian nggak berlatih, ini parah. Nanti minta tolong Mas Dias untuk memandu kalian banyak berlatih. Karena dengan berlatih kalian lebih terbiasa menghadapi soal-soal. Sebenarnya kalau kalian mau rajin, buku kita ini bagusnya dia memiliki ada yang namanya problem, apa namanya, set solutionnya. Jadi sesungguhnya ada soalnya dulu, nanti di beberapa halaman belakangnya ada jawabannya. Ya, tapi ya kembali kalian mau belajar atau tidak. Jadi sesungguhnya
setiap akhir chapter selalu ada yang namanya soalnya gitu ya. Soal sebagai contoh soal, nanti beberapa halaman berikutnya akan ada jawabannya. Saya sarankan kalian jangan terburu-buru lihat jawabannya di beberapa halaman belakangnya tadi. Misalnya bicara chapter 16 itu terus terang di bagian belakangnya, nggak jauh-jauh dari situ akan ketahuan ada jawabannya. Ya, itu contoh saja. Jadi sekali lagi buat kalian belajar, karena kalau kalian nggak ditempa atau dibiasakan, khawatir saya nanti ujiannya lebih terpuruk. Oke, kalian sudah memiliki tabungan berupa presentasi kelompok sama tugas individu ringkasan chapter lumayan lah. Makanya saya meneruskan apa yang sudah digariskan oleh Bu Mona supaya kalian agak terbantu. Karena kalau ngandelin UAS agak berat. Ya, saya mesti menyampaikan apa adanya bahwa materi UAS lebih berat dibanding materi UTS. Jadi oleh karena itu, ketimbang kalian berspekulasi ngandelin UAS, mendingan kalian sudah mulai menabung nilai dari asistensi, dari pengerjaan tugas-tugas PR asisten, kemudian juga tugas ringkasan chapter yang ke saya, termasuk juga presentasi kelompok, kan kira-kira gitu. Nah, itu semuanya masuk menjadi komponen penentu nilai akhir. Nanti tinggal digabung dengan nilainya Bu Mona. Kan kira-kira begitu. Saya kira itu dari saya. Kalau gitu sekarang ditutup dulu. Saya mau absen dulu. Terima kasih atas masukannya Pak Eko. Mohon maaf jika masih ada kesalahan pada presentasi. Nanti kita sebagai kelompok akan pahami kembali terus menambahkan presentasi slide-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak siapkan absennya dulu ya.